mengekspos UIN Maulana Malik Ibrahim ini ranking 10 dari seluruh perguruan tinggi Islam dunia. Bahkan bukan hanya Islam, seluruh perguruan tinggi dunia. Ini artinya apa? Artinya bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim telah diakui oleh dunia sebagai perguruan tinggi yang terbaik. Saya yakin dalam waktu yang tidak lama akan meningkat lebih dari itu. Mudah-mudahan semua ini akan bergerak lebih baik, lebih maju, dan lebih diakui oleh seluruh manusia di dunia ini. Mengapa ini baik? Karena semuanya kita lakukan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Yang ending seluruh apa yang kita lakukan ini adalah membantu Bapak Ibu sekalian untuk mendidik menjadi putra-putri Ibu menjadi yang terbaik. Di dalam misi UIN Maulana Malik Ibrahim ini telah dicantumkan, tertulis menurut PMA tahun 2018 nomor 40 bahwa lulusan kita ini diharapkan punya karakteristik atau indikatornya adalah sebagai ulul albab. Ulul albab ini kita ketahui bahwa ini satu diksi, satu istilah, dan yang membuat istilah adalah Allah SWT. Pilihan diksi, pilihan kata, pilihan istilah ini luar biasa, yang mengisyarkan di dalamnya sebagai orang yang mempunyai kepedulian, perhatian, mengkaitkan seluruh hidupnya dengan Tuhan Allah SWT. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Seluruh hidupnya diorientasikan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pikirannya mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan hatinya selalu dikaitkannya, dan gerak-geriknya tidak lupa selalu dikaitkan dengan Allah SWT. Ini adalah ciri yang pertama. Berarti ciri ulul albab yang menjadi ciri khas ulumiyah itu adalah menjadi orang-orang yang selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri yang ulul albab yang kedua adalah berpikir segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Fenomena alam ini menjadi tanda, menjadi pertanda, menjadi kode tentang kekuasaan Allah SWT dan kehebatan Allah SWT. Inilah yang sesungguhnya tidak ada di perguruan tinggi lain yang tidak ada identitasnya Islam, yaitu pemikiran ini tidak boleh lepas dari perspektif ketuhanan. Mengapa? Karena nanti ditarik menjadi konteks kajian sains, maka apapun yang ditemukan, teori-teori yang didapatkan, dan fenomena berdasar data yang ada di dalam risetnya selalu dikaitkan dengan kehebatan Allah SWT. Kalau itu ya, maka zikir dan fikir ini tidak bisa lepas, bukan sendiri-sendiri, tidak dikotomik. Ujung dari kedua kegiatan ini kemudian menghasilkan amal soleh, amal yang patut, sesuai, yang baik, yang bermanfaat bagi seluruh kehidupan manusia. Ulul albab ini sesungguhnya muncul karena visi kita itu menjadi pendidikan tinggi integratif. Mengapa disebut dengan pendidikan tinggi integratif? Karena mengintegrasikan antara budaya, sistem perguruan tinggi dengan budaya dan sistem pesantren. Keduanya punya keunggulan tersendiri, di mana perguruan tinggi ini punya keunggulan kematangan profesionalitas, dan
kedalaman spiritual, dan keagungan akhlak. 4 ini kemudian kita sebut dengan pilar UIN Maulana Malik Ibrahim, yaitu kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesionalitas atau profesional. Dan ini akan menjadi ciri khas dari alumni UIN Maulana Malik Ibrahim. Untuk mencapai ke sana, yang mempunyai kekhasan 4 pilar tadi itu, maka budaya-budaya yang kemudian mendorong menjadi para mahasiswa menjadi baik, maka dilakukan di UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik tadi, bahwa dalam keadaan normal, mahasiswa selama setahun dididik di ma'had. Untuk kali ini memang tidak ada, tetapi taklim tetap dilakukan. Taklim terhadap mahasiswa baru selama setahun tetap akan dilakukan oleh ma'had. Kalau ini iya, maka sesungguhnya tidak mengurangi sama sekali, karena proses pendidikan itu tidak tergantung tempatnya, tetapi tergantung konten dan metodologi yang dilakukan. Oleh karena itu, kita harapkan para wali mahasiswa untuk terlibat berpartisipasi dalam proses pendidikan putra-putrinya di rumah Adventi Partai dalam rangka untuk memperoleh pengalaman belajar yang memungkinkan menghasilkan alumni yang berkarakter ulul albab itu. Kalau ini iya, maka sesungguhnya semua prodi di UIN Maulana Malik Ibrahim yang jumlahnya 43 itu akan menghasilkan kurang lebih sama. Ketepatan kita punya 7 fakultas dan 1 pasca sarjana. Di antara prodi-prodi itu ada yang prodi-prodi umum, ada fisika, kimia, biologi, kedokteran, farmasi, matematika, dan sebagainya. Tetapi sebutan prodi umum ini kemudian di UIN Maulana Malik Ibrahim secara substansial tidak ada lagi. Karena apa? Meskipun mempelajari fisika, kimia, biologi, kedokteran, dan sebagainya, tetapi ada internalisasi nilai-nilai religiusitas di dalam proses pendidikan itu. Maka sesungguhnya ketika menjadi output, menjadi keluaran atau luaran menjadi alumni, akan menghasilkan alumni yang punya personality sama, yaitu ulul albab ini. Oleh karena itu, saya sebut lagi bahwa pilihan Bapak Ibu mengkuliahkan putra-putrinya di UIN Maulana Malik Ibrahim adalah pilihan yang amat sangat tepat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pengguna jasa pendidikan UIN Maulana Malik Ibrahim ini bukan hanya bangsa Indonesia, tapi dari 42 negara, mulai dari Cina, Rusia, Australia, Jerman, Libya, Sudan, Malaysia, Singapura, Filipina, dan lain sebagainya. Mengapa mereka memilih UIN Maulana Malik Ibrahim? Salah satu di antara pertimbangannya karena UIN Maulana Malik Ibrahim mempunyai distingsi yang lebih dari yang lain, dan ini adalah harapan ke depan menjadi pilihan seluruh dunia ini. Meskipun kita masih terbatas infrastruktur yang kita punyai, sehingga kita baru bisa menerima 4.050 mahasiswa baru, yang seharusnya lebih dari itu. Karena tahun yang lalu peminat untuk UIN Maulana Malik Ibrahim jumlah 110.000. Sekarang meskipun turun tapi masih tinggi, yaitu 99.000 peminat. Ini artinya apa? Artinya bahwa begitu besar harapan terhadap UIN Maulana Malik Ibrahim untuk menjadi tempat studi bagi putra-putri mereka ini. Oleh karena itu, pantas kalau kita mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang putra-putrinya
kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim. Dan terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, kita membangun komunikasi minimal antara prodi atau fakultas dengan Bapak Ibu sekalian, karena banyak hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Kita ingin bahwa 100% mahasiswa yang kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim ini berhasil, tidak boleh gagal, karena kegagalan 0,000% itu adalah kegagalan kita semua. Oleh karena itu, saya harapkan dalam proses untuk mensukseskan proses belajar di UIN Maulana Malik Ibrahim ini, partisipasi Bapak Ibu sekalian, para wali mahasiswa amat sangat penting. Di samping kami, para pimpinan, para dosen, dan para tenaga pendidikan ini amat sangat penting usaha untuk itu. Oleh karena itu, kita apresiasi ya hari ini ada pertemuan ini. Sebelum saya akhiri, perlu saya sampaikan yang hadir para pimpinan sekarang di ruang rektor ini. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Muhtadi Ridwan. Beliau ini adalah Ketua Senat. Yang kedua, ya saya sendiri. Yang ketiga, nah ini Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik. Yang ketiga, yang Ibu Nyai Ada Ilki Nurdiana, yang paling cantik. Nah, ini Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Ini Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga. Ini yang paling ganteng menurut dia sendiri, ini Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Andas Haji Heru. Ini yang Menteri Agama, Pak Mahfud Sodar, adalah Kepala Biro Administrasi Akademik. Ibu Haja Umi Sublah, Direktur Sekretariat Dana. Ini yang paling hebat nih, Pak Agus Maimun, MPD calon profesor di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pak Profesor Dr. Haji Saifullah Esa MHU di Fakultas Syariah. Ibu Dr. Haji Hajah Nyai Syafiah Dekan Fakultas Humaniora. Ini Pak Dekan juga bisnismen, Pak Dr. Asnawi. Ibu Dr. Siti Mahmuda, Dekan Fakultas Psikologi. Ibu Dr. Sri Harini, Dekan Fakultas Sains Teknologi. Ibu Profesor Dr. Yuyun Yuniawati, ini Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk sementara saya kira cukup, dan mungkin ada dialog nanti akan dipimpin secara memimpin dua ya, Pak Zen ya. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf bila akhwat tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan acara kita pada pagi hari ini, dialog bersama yang akan dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang terhormat Bapak Profesor Dr. M. Zainuddin MA, dipersilakan. Bapak Ibu yang saya hormati, para orang tua wali mahasiswa, saatnya sekarang Bapak Ibu diberi kesempatan untuk berdialog, mungkin bertanya atau mungkin juga memberikan saran masukan demi kebaikan
perbaikan dan juga perkembangan yang lebih cepat di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan gagasan-gagasannya atau pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh Pak Rektor, kemudian para wakil rektor, atau juga yang lain, para pimpinan yang lain yang terkait dengan pertanyaan Bapak Ibu. Kami persilahkan. Nanti disebut nama, kemudian dari mana asalnya. Halo Bapak Ibu. Kalau tidak sempat bisa ditulis di chatnya itu, nanti kami respon. Assalamualaikum. Ngecat banyak. Ya. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sampai sekarang belum, mungkin karena satu hal, maka ya. Assalamualaikum. Ya. Oh, waalaikumsalam. Ye, monggo. Terima kasih Bu Eni. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor dan Bapak Dekan serta dosen-dosen dari Universitas Islam Negeri Malang yang kami hormati. Untuk yang kami tanyakan ini karena wali murid dari mahasiswa baru dan kami dari Mojokerto Pak, dari Kabupaten Mojokerto. Iya. Yang kami tanyakan nantinya anak-anak itu untuk berdiam di asrama, apakah itu ada hanya 1 tahun, apakah berikutnya itu bisa lagi Pak untuk berdiam di situ? Karena kami wali mahasiswa ini akan lebih sreg kalau anak-anak itu sudah di asrama. Kebetulan anak saya dari pondok, jadi kami mau melepas ke lain asrama itu kok agak, ya kita ya berdoa saja semoga semuanya baik-baik saja. Tapi kok rasanya masih kurang sreg kalau di luar asrama. Itu mungkin masukan dari kami Pak. Mungkin hanya itu, karena saya dengar selama ini kan bolehnya hanya 1 tahun, berikutnya dari sendiri gitu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Bu Anis ya. Ya Bu Enis ya. Oke, Enis ya. Jadi pertanyaan Bu Enis itu seperti pertanyaan-pertanyaan para wali mahasiswa yang dulu-dulu selalu begitu Pak Rektor. Jadi minta bahwa di Ma'had itu kalau bisa sampai selesai begitu ya. Iya. Ya, mohon dijawab Pak Rektor. Terima kasih Bu Anis. Dari masuk pertemuan apa Anis? Trawulan. Oh, Masya Allah. Oke. Trawulan, selamat. Trawulan. Ya, terima kasih. Memang Terima kasih dari Bapak. Trawulan tuh pinter orangnya. Ya. Apa Pak? Dari Trawulan tuh pinter anaknya. Kira-kira ada ngomong. Alhamdulillah di matematika Pak, diterima di Jadi matematika. ini Bu Anis, sementara ini infrastruktur Iya. Ma'had itu memang kapasitasnya sekitar 3.700 sampai 4.000. Dan ini, halo Ibu, Iya Pak. Iya. ya dengar ya. Iya. Saya kalau nggak dilihat nggak nyambung. Sambil nulis Pak. Sambil Nggak nulis. nyambung. Jadi kapasitas daya tampung ya, Iya. daya tampung Ma'had kita, santri kita itu hanya sekitar
3.700 sampai 4.000-an. Nah, ini setiap tahun itu berganti. Nah, padahal kita ini punya mahasiswa sekitar 16.533. Nah, ya kurang lebih sekian, 16.533. Nah, ini tidak mungkin akan kita sediakan asrama selama 4 tahun. Ini ide bagus. Saya berusaha semaksimal mungkin agar minimal bisa menampung lebih dari itu. Tetapi sekarang ini realnya tidak mungkin, belum mungkin. Ya, belum mungkin. Namun ada solusi, ada ma'had-ma'had, ada pesantren-pesantren yang diasuh oleh Bapak Ibu dosen UIN Maulana Malik Ibrahim. Saya sebut ada pondok pesantren Al-Huda. Ini dipimpin oleh pengasuhnya Kiai Haji Isrokun Najah. Ini khusus putri. Ada pondok pesantren Najah. Ini diasuh oleh Profesor Kiai Haji Januddin. Ada pondok pesantren Al-Asiri, ini juga khusus putri. Ketiga ma'had ini yang di luar ma'had Al-Jami'ah itu semuanya putri. Ibu putra putri? Putri, Pak. Oh iya, pas. Hanya mungkin nanti di salah satu di antara 3 tadi yang saya sebut. Ya. Al-Fatimiyah, ya. Ada Al-Fatimiyah. Tapi oh iya, Bu Safi ya. Ini Safi. Nah, jadi nanti selama setelah setahun ini tidak di Ma'had Al-Jami'ah, bisa nanti konsultasi ke Wartiga bidang kemahasiswaan agar bisa diberi arahan kemana yang tepat ini. Kita sudah kerjasama dengan berbagai pesantren. Insya Allah kalau nanti bisa langsung ketemu atau konsultasi dengan Humas ya, Humas nanti diteruskan. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan ke depan UIN Maulana Malik Ibrahim bisa membangun infrastruktur yang lebih dari yang sekarang. Amin. Kalau misalnya kita bisa menampung mahasiswa sekitar 10.000 misalnya, bisa menetap di ma'had selama 4 tahun, itu lebih bagus karena bisa lebih terjamin. Iya, Pak. Yang kedua perlu saya sampaikan juga, Ibu, Iya. sebaiknya nanti ini jurusan apa? Tadris matematika, Pak. Oh, tadris matematika. Nanti pesan saya jangan hanya S1, diteruskan di S2-nya, ada pendidikan Amin, amin. matematika. Amin. Ya, Amin. ya. Nanti biar betul-betul selain ahli dalam bidang matematika, juga ahli dalam bidang agama. Oke. Amin. Selamat Ibu Trawulan, Bu Hadis ya. Iya, kebetulan ini mau melanjutkan tahfidz juga, Pak. Oh iya, iya sudah hafal berapa juz? Insya Allah 18. Oh bagus. Yang sudah 30 juz nggak boleh lagi itu melanjutkan. Oh, gitu ya, Pak. Oke. Iya, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima Ya kasih. Bu, ya jadi alhamdulillah sudah 18, nanti diteruskan sampai 30 tapi tidak sampai 31 nggih. Iya, amin. Tidak ada. Iya. Iya. Baik. Jadi begitu jawaban Pak Rektor bahwa kita masih sedang menyiapkan pembangunan kampus baru yang desainnya basmalah itu. Nah, ini insya Allah tahun depan sudah bisa dimulai Ar-Rohimnya, dimulai dari Ar-Rohim. Itu tentu perlu doa dari semua para wali mahasiswa. Oke, matur nuwun. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari di mana? Ya, saya Nur Khotimah dari Bangkalan, Pak. Bangkalan. Ya, Bangkalan. Baik, silakan. Ya.
Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya. Di sini saya sependapat dengan Bu Eni SPD. Anak saya juga baru keluar dari pondok, sudah 7 tahun di pondok, baru keluar, jadi juga menginginkan seperti itu, ada di asrama walaupun anak saya laki-laki. Yang saya tanyakan, kebetulan anak saya sudah hafal 30 juz. Jadi yang saya tanyakan di sini, apakah di asrama nanti itu ada program tahfidz di mana untuk merojaahnya, untuk menjaga hafalannya begitu. Karena di sini selama di rumah dari hari raya kemarin saya sudah ngawal anak saya merojaahnya. Jadi saya yang ngurus semuanya di sini. Kalau di pondok saya sudah pasrah ke pondok. Jadi harapan saya nanti di asrama itu, karena anak saya sudah hafal 30 juz, mohon untuk murojaahnya, untuk hafalannya itu ada yang menjaga gitu, biar kami di sini tidak bingung, tidak takut, tidak khawatir gitu. Mungkin hanya itu, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, prodinya? Dari Pak, psikologi. Oh, psikologi, Bu Dekan Siti Mahmudah. Ya, baik Bu Ibu dari Ya. Bangkalan. Iya. Alhamdulillah sudah 30 juz. Iya. Biasanya kalau tidak pandemi seperti ini, itu ada wisuda untuk para hafidz Quran atau hufadzul Quran. Itu selalu diwisuda. Nah, karena pandemi ini sehingga nanti akan dobeli gitu. Termasuk nanti putra ibu. Nah, kalau murojaah jelas dijamin karena kita punya Hay'atut Tahfidzil Quranil Karim, Bu. Jadi ada ini pusat penghafalan Al-Quran mulai dari 0 ya, dari 1 juz sampai yang terakhir tadi putra ibu 30 juz. Nah, ini adalah modal yang sangat luar biasa, dan nanti tidak hanya tahfidznya saja tetapi juga fahmul Quran, fahmul ayat juga. Ya, terima kasih Ibu, doanya semoga kita semua bisa mengembangkan kampus ini dengan baik. Mungkin Bu WR atau Pak Rektor. Terima kasih Ibu dari Bangkalan. Saya juga ikut bangga ternyata putra Ibu menjadi putra pilihan sehingga bisa masuk di UIN Malang. Nyambung dengan Bu Eni tadi juga, bahwasanya mahasiswa atau mahasiswi punya peluang untuk tetap tinggal di Ma'had sampai lulus dengan syarat pertama bisa atau lolos seleksi mengikuti program Ma'had Ali, yang mana program Ma'had Ali ini mahasiswa yang lolos seleksi dari bidang kajian kitab kuningnya dan yang ingin memperdalam, karena Ma'had Ali memang untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswi yang kajian kitabnya kepingin dilanjutkan sampai menjadi ulama, sehingga selain sebagai intelektual juga bisa menjadi kader-kader ulama yang handal. Kedua, bisa juga menjadi musyrif atau musyrifah. Ini juga berdasarkan seleksi, yakni juga menjadi pengurus di Ma'had atau pendamping dari adik-adiknya. Ini bisa sampai selesai. Untuk tahfidz di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini ada program Hay'atut Tahfidz. Jadi sampai saat ini yang mengikuti Hay'atut Tahfidz ini kurang lebih ada 2.000 mahasiswa atau mahasiswi, hingga mereka bisa
tasheh, bisa murojaah, sehingga hafalan Qur'annya tetap terjaga. Namun demikian, pada masa pandemi ini, karena tidak bisa tatap muka dan mahasiswa tidak bisa datang ke Ma'had, maka bisa dilakukan secara daring. Untuk yang akan datang semester depan, menunggu pengumuman lebih lanjut, apakah mahasiswa-mahasiswi sudah diperbolehkan untuk masuk kampus atau masuk Ma'had. Mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir, dan tentu saja kita semua berharap vaksin juga segera bisa didistribusikan sehingga mahasiswa-mahasiswi bisa mengikuti taklim di Ma'had secara tatap muka. Dan mohon doa seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak WR1, kami untuk 2021 juga akan menambah ruang asrama atau Ma'had sehingga bisa menampung mahasiswa-mahasiswi lebih banyak lagi. Mohon doa dari semua Bapak Ibu, semoga lancar. Kita akan membangun kampus 3 di lahan kurang lebih 100 hektar di Kota Batu, kota paling tinggi, dataran paling tinggi. Kita akan bangun di sana kampus bertaraf internasional yang juga dilengkapi dengan asramanya. Ini akan dibangun kurang lebih selama 4 tahun. Kalau dilihat dari atas tadi sudah ada gambarnya, itu bisa seperti lafal Bismillahirrahmanirrahim. Namun yang akan dibangun terlebih dahulu adalah gedung Ar-Rahim. Mudah-mudahan 4 tahun selesai. Setelah itu gedung Ar-Rahmannya, gedung Bismillahnya atau titiknya. Nah, ini akan indah sekali karena berada di tengah-tengah Kota Batu. Mohon doanya semua dari Bapak Ibu. Semoga kampus kita bisa melahirkan kader-kader intelektual yang ulama. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain, monggo disilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi, Bu, dari Jakarta Selatan. Oh iya, Bapak. Dan rumah saya sekitar 300 meter lah dari rumah Pak almarhum Pak Malik Fajar, tapi saya di gang sempit gitu. Jadi saya baru tahu kalau itu Pak rumahnya di situ kan. Selama ini saya tahu hanya di Denpasar Raya kalau salah dulu ya. Untuk pertama saya bangga sekali melihat kampus UIN Malang yang dulu masa kecil saya juga di Joyo tahun 70-an dalam bapak kami juga tugas belajar di IAIN waktu itu. Mungkin teman main saya Pak Heru itu teman waktu saya kecil teman main itu. Kemudian Bu, untuk ini ya, untuk Ma'had